Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi hari ini kembali kita membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab kita Bulughul Maram, masih dalam kitabus shalah, babu sifatis shalah, bab tentang tata cara salat yang diajarkan Nabi SAW. Kali ini kita memasuki pembahasan tentang at-tahiyyah. Kemarin kita sudah bahas tentang ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang kita memasuki hadis yang ke-250. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada kami seraya mengatakan, apabila salah seorang dari kalian salat hendaknya membaca at-tahiyatul lillah. At-tahiyatul lillah. At-tahiyat itu bentuk jamak dari tahiyyah, yang maknanya adalah ta'zim, yang mengandung makna pengagungan. Kulluha lillah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa fiha sana'ul mutlaqu lillah. Di dalam kalimat ini terdapat pujian mutlak. Apapun pujian itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna at-tahiyatu lillah, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pengagungan-pengagungan hanya untuk Allah, itu maknanya. Was-salawat. Was-salawat makna as-salah itu doa. Dan doa ada dua, doa ibadah yang isinya pujian-pujian kepada Allah, dan doa masalah, doa yang isinya permohonan dan permintaan. Baik, makanya salat itu disebut salat karena di dalamnya terkandung dua jenis doa itu. Doa yang isinya pujian-pujian kepada Allah, dan doa yang isinya permohonan dan permintaan kepada Allah. Itulah yang ada di dalam salat yang kita lakukan. Jadi secara umum as-salawat itu jamak dari salat yang artinya doa. At-tahiyatu lillah was-salawatu. Gitu ya. Was-salawatu artinya doa-doa hanya dihaturkan kepada Allah, baik yang isinya pujian ataupun yang isinya permintaan, hanya kepada Allah. Ini masih harus dihayati ya, karena kalau hanya sekedar dibaca, kita dapati ada orang yang sholat tapi dia masih menduakan Allah. Padahal di dalam sholat, kalau dia betul-betul hayati bacaannya, dia nggak akan melakukan itu. Dia nggak akan menduakan Allah. Dia nggak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya bergantung kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Sebab isi kalimatnya begini: at-tahiyatu lillah was-salawatu. Seluruh pujian, sanjungan, pengakuan hanya untuk Allah, doa-doa dihaturkan hanya kepada Allah. Itu pernyataan. Makanya aneh kalau misalnya ada orang yang sholat masih juga curhat kepada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat. Berarti dia tidak menghayati sholatnya. Karena yang dibaca di dalam sholat itu isinya tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya?
Jemaah yang dimuliakan Allah, at-thayyibat, dan seluruh kebaikan. Kebaikan yang dimaksud jami'ul aqwali wal af'ali wal awsafi thayyibah. Seluruh ucapan, perbuatan dan sifat-sifat yang baik, ia mustahiqqatun lillah. Itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Ya. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalam. Assalam adalah doa keselamatan. Doa keselamatan. Assalamu minan nafsi wal aib. Semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi, dan semoga rahmat Allah selalu tercurah kepadamu, dan barokahnya pun tercurah kepadamu. Oleh sebab itu, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu isinya doa luar biasa, dan mestinya dihayati. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu engkau dapatkan. Ditambah kalau misalnya panjang, warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah, keberkahannya selalu meliputimu. Luar biasa kan? Baik. Jadi bukan hanya sekedar kalimat yang meluncur atau terucap di lisan, harus disertai dengan penghayatan. Kemudian setelah mendoakan Nabi SAW, berikutnya adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Indah loh bacaan tahiyat itu ya. Pertama puja-puji pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya adalah doa untuk kita semua. Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang yang sholat itu luar biasa. Sekali lagi saya katakan, kalau dia mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat itu luar biasa. Saya ulangi ya. At-tahiyatu lillah. Segala puji, sanjungan dan pengagungan hanya untuk Allah. Wassalamatu, dan seluruh doa, pujian ataupun harapan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, panjatkan kepada Allah. Wat thayyibat, dan seluruh kebaikan, ucapan ataupun perbuatan serta sifat juga menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga keselamatan atasmu, rahmatnya dan barokahnya atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan semoga keselamatan atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jadi bacaan tahiyat itu sampai di sini titiknya. Ini disebut tahiyat sampai di sini. Ya, atau disebut tasyahud. Ya, bacaan tasyahud itu sampai di titik ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Tsumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Kemudian silahkan dia berdoa yang dia inginkan, yang dia sukai. Fayad'u, kemudian berdoa. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa lin Nasa'i kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhud. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dahulu kami membaca ya sebelum tasyahhud itu diwajibkan kepada kami. Wa li Ahmad, sementara dalam riwayat Imam Ahmad, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu tasyahhud wa amarahu an yu'allimahu an-nas.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud kalimat tasyahud, dan beliau perintahkan agar Abdullah mengajarkannya kepada manusia, kepada orang lain. Wali Muslim, sementara dalam riwayat Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda at-tahiyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah ila akhir. Ya, jadi ini diantara bentuk tasyahud yang lain, yaitu at-tahiyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillahi dan seterusnya. Jadi ada beberapa versi cara membaca tasyahud. Adapun hadis 250 tadi dikenal dengan istilah tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu yang diajarkan Nabi kepada Abdullah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang sudah kita simak bersama tadi disebut dengan tasyahud, diambil dari kata dua kalimat syahadat. Tasyahud itu bersyahadat, itu artinya bacaan syahadat. Nah, yuqalu hada at-tasyahhudu fi sholati tsunaiyah marratan wahidah. Ya. Bacaan tasyahud di dalam sholat yang isinya 2 rakaat hanya sekali. Adapun di sholat yang isinya 3 rakaat dan 4 rakaat, tasyahudnya 2 kali. Ya, tasyahudnya 2 kali. Tasyahud yang pertama itu ba'da raka'atis tsaniyah, setelah selesai rakaat yang kedua. Ya kan? Kemudian yang akhir adalah tasyahud yang bersambung dengan salam. Untuk maghrib di rakaat yang ketiga, untuk isya di rakaat keempat. Demikian pula zuhur dan asar. Jadi ada 2 ya. Baik. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum tasyahud awal. Hukum tasyahud awal merupakan kewajiban menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Selain mereka, hukumnya mustahab, bersifat anjuran. Nanti akan ada penyebutan rincian. Kemudian faedah berikutnya, tasyahud yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan dari 24 sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang berbeda, dan semuanya boleh, Kata Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah, kulluha sa'ighatun bittifaqil muslimin. Semua bentuk tasyahud itu dibenarkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, kan ada yang seperti itu tadi. Kemudian at-tahiyatu lillah, ada seperti itu. Banyak versinya dan semuanya boleh. Baik. Dan para ulama mengatakan walaupun banyak versi yang berbeda dan semuanya boleh, asbatuha, yang paling kuat adalah tasyahhud bin Mas'ud. Wa huwa al-waridu fi hadzal bab. Yaitu tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud yang baru saja kita dengar tadi. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Itu dia. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling sahih. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Kemudian faedah berikutnya, ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati tasyahhudil awal wal julusi lahu fis salati dzati tasyahhudain wa ikhtalafu fi wujubihima. Para ulama sepakat disyariatkannya tasyahud yang pertama, ya, pada salat yang memiliki 2 tasyahud. Akan tapi mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau tidak. Itu perbedaan pendapat. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang datang tentang tasyahud serta perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertasyahud tanpa pengaitan dengan tasyahud yang lain. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin mengerjakannya. Dan beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari. Ditambah lagi, Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaknya dia baca. Ini kalimat perintah. Wal aslu fil amri wujub. Dan hukum asal pada kalimat perintah, hukumnya adalah wajib. Jadi hukum asal kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Oleh sebab itu kita dapati bahwa sebagian ulama mengatakan tasyahud itu apakah yang pertama ataupun yang terakhir hukumnya wajib. Adapun yang terakhir lebih daripada wajib, dia rukun salat. Karena nanti akan ada perbedaan, ya, apabila rukun dan wajib itu tertinggal karena lupa. Jadi kalau seorang lupa mengerjakan suatu kewajiban di dalam sholatnya, kan sholat itu kan ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dari takbir dan sampai taslim, kan gitu ya. Ucapan dan gerakan itu terbagi menjadi 3 klaster. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke. Yang kita bicarakan di sini yang wajib dan yang rukun. Itu ada konsekuensi yang berbeda kalau ditinggalkan karena lupa. Ya, misalnya nih, sholat yang 4 rakaat, mestinya duduk setelah 2 rakaat untuk tasyahud awal, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga, lupa. Nah, sementara hukumnya wajib, apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau seorang meninggalkan salah satu dari klaster wajib di dalam sholat tadi, bisa digenapkan dengan sujud sahwi saja. Akan tapi kalau yang terlupa itu rukun, itu membatalkan sholat. Kalau itu rukun, dia nggak mengerjakan salah satu dari rukun sholat misalnya, itu bisa membatalkan sholat. Jadi rukun itu lebih berat dibandingkan yang wajib. Kalau wajib bisa digenapkan dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang sunnah tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggal, itu tidak memengaruhi keabsahan sholat. Misalnya, ya, setelah takbiratul ihram dia langsung masuk ke Al-Fatihah, dia nggak baca doa istiftah. Nah, doa istiftah itu sunnah, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, tapi kurang sempurna. Gitu. Kalau misalnya seorang sholat tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia langsung aja ngikut. Mungkin dia terlambat ya, imamnya sujud, dia langsung sujud tanpa takbir, nggak sah sholatnya, batal. Karena takbiratul ihram itu rukun. Demikian pula Al-Fatihah rukun. Demikian pula tasyahud itu rukun. Tasyahud yang akhir. Oh, tasyahud yang pertama, di situ ada perbedaan pendapat apakah wajib ataukah sunnah. Kok yang mengatakan wajib tadi dalilnya? Karena Rasulullah itu memerintahkan, dan hukum asal perintah adalah wajib. Sementara Hanafiyah berpendapat anal qu'udul awal wa tsani litasyahhudi wajibun, wajib witarki sujud sahwi. Adapun yang pertama dan yang kedua tasyahud itu wajib hukumnya kata Hanafiyah. Kalau tertinggal maka sujud sahwi.
Ini menurut Hanafiyah. Mereka tidak memasukkannya ke dalam kategori rukun, tapi hanya wajib saja, sama antara yang pertama dengan yang kedua. Sementara Imam Malik, Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan istihbabuhu duna wujubihi, bahwa tasyahud awal itu sunnah saja. Ya kalau tertinggal nggak perlu sujud sahwi, itu kata mereka. Dalil mereka, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tarakahu masahwan. Nabi SAW pernah meninggalkan tasyahud awal itu lupa. Ya, walam yarji' lahuma walam yungkir ala sahabah hatta taba'uhu ala tarkiha. Dan beliau nggak balik ketika lupa. Itu naik gitu, nggak balik lagi sujud. Lupa itu sujud gitu kan. Baik. Jadi setelah sujud kan langsung bangkit ke atas, lupa, nggak balik lagi turun duduk, nggak balik. Dan para sahabat ngikutin aja. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, alasan ini bisa dijawab dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ahadukum fi rak'ataini falam yastatim qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatai as-sahwi." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri, ya, setelah 2 rakaat, ya, mestinya duduk tasyahud awal. Baik. Dan belum sempurna berdiri tegak, ya udah terusin aja, fala yajlis, dan nanti tinggal sujud sahwi. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu berbeda hukumnya dengan tasyahud al-akhir. Ya, jadi itu terkait tentang hukumnya di kalangan para ulama. Lalu kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya, kalau seorang lupa mengerjakan tasyahud awal, maka hendaknya dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Baik. Dan tasyahud akhir itu hukumnya rukun, harus dikerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana kalau rukun sholat itu terulang di setiap rakaatnya? Kalau tasyahud akhir kan hanya sekali. Ada rukun-rukun yang terulang di setiap rakaat, seperti baca Al-Fatihah. Itu kan rukun. Di setiap rakaat ada. Kadang-kadang suatu saat seorang ngeblank dia, ngelamun gitu dalam sholatnya. Walaupun dia menjadi makmum. Pas imamnya bergerak ruku, Allahu Akbar, baru sadar, belum baca Fatihah. Gitu. Padahal pada sholat yang dibaca lirih, tanggung jawab Al-Fatihah itu kepada masing-masing individu. Di rakaat tersebut dia tidak membaca Al-Fatihah, berarti rakaat itu dia batal. Hanya rakaat itunya. Karena nggak baca Al-Fatihah. Mungkin dia baca tapi nggak selesai, ya sama aja. Karena disebut Al-Fatihah itu kalau dibaca secara keseluruhan. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika imamnya salam, dia nambah 1 rakaat. Nah, itu konsekuensi rukun apabila tertinggal karena lupa. Nggak bisa digenapkan dengan sujud sahwi. Berbeda dengan yang hukumnya wajib, bisa digenapkan dengan sujud sahwi. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi hadis tentang at-tahiyat atau at-tasyahud. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Hadis ke 251.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Fadalata ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillaha wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa di dalam salat. Dia tidak puji Allah, dia tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung doa. Faqala ajila hada. Terburu-buru orang ini. Tsumma da'ah. Lalu Nabi memanggilnya. Faqala idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wastana'i alaih. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya diawali dengan pujian kepada Allah, sanjungan pada Allah, tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat atas Nabi. Jadi minimal sebelum doa itu bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Minimal begitu, baru dia doa Allahumma ya Allah begitu. Jangan langsung bismillah ya Allah gitu. Tapi awali dulu dengan hamdalah dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara itu. Cara beradab di dalam doa seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u bima syaa, kemudian silahkan berdoa semaunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang tiga yaitu Abu Daud, Nasai serta Tirmidzi, disahihkan Tirmidzi dan diriwayatkan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Hadisnya sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara berdoa yang terbaik. Awalilah dengan pujian kepada Allah dan salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana redaksi dalam hadis tadi. Kemudian faedah berikutnya, fil hadits dalil ala taqdimil wasail baina yaday maqasid. Hadis ini menunjukkan ya, sebelum seorang menyampaikan hajat dan tujuannya, hendaknya berwasilah terlebih dahulu. Berwasilah itu berperantara. Dan perantara yang dibenarkan adalah pujian-pujian kepada Allah dan salawat-salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bersalawat itu artinya mendoakan Rasulullah, bukan meminta kepada Rasulullah. Ya, karena sebagian orang karena nggak ngerti beranggapan bahwa sholawat itu artinya meminta pada Rasulullah. Keliru ya. Sholawat itu mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau dengan istilah ad-da' wa dawa, penyakit dan obatnya, beliau mengatakan ad-du'a min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub. Doa merupakan sebab yang paling kuat untuk terhindar dari keburukan dan untuk mendapatkan yang diharapkan. Doa. Kata beliau, ya, sebab yang paling kuat itu doa. Asal itu jangan dianggap remeh. Doa-doa itu. Sebagian orang meremehkan doa. Apa itu doa? Salah. Nabi Muhammad SAW ya banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah doa. Berkah di perang Badar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tolong beliau dengan doa beliau. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di perang Badar itu kisahnya beliau nggak pengen perang memang. Jadi tahun kedua Hijriah itu santer berita bahwa aset milik kaum muhajirin, mereka yang hijrah ke Madinah, itu dirampas sama kafir Quraisy. Ya nggak bisa lah, itu kan milik kaum muhajirin. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyegat kafilah dagang Abu Sufyan radhiyallahu an yang waktu itu masih kafir, karena
masuk Islamnya Abu Sufyan itu di tahun ke-7. Itu tahun kedua. Jadi 5 tahun baru masuk Islam. Bahkan menjadi salah satu mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu masih kafir, bencinya luar biasa pada Rasulullah. Jadi dicegat itu untuk mempertanyakan kenapa gitu. Kan orang Quraisy itu biasa dagang, kadang ke Yaman, ke selatan, kadang ke Syam. Ke Syam itu ke utara, Syam itu ya sekarang ini Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordan, itu Syam namanya. Nah pas dagang, kafilah dagang besar ya ke Syam, balik mau dicegat sama Rasulullah dengan 300 orang. Nggak niat perang sama sekali. Lolos ya, Allah takdirkan lolos. Lalu Abu Sufyan melaporkan kepada para pembesar Quraisy. Nah disiapkanlah 1000 pasukan perang dengan persenjataannya. Baik. Terus Allah takdirkan ketemu 2 kelompok itu di Badar. Badar itu nggak jauh dari Madinah. Kalau dibandingkan Badar ke Mekah dengan Badar ke Madinah, lebih dekat ke Madinah. Oke. Nah dalam posisi berhadap-hadapan seperti itu, Rasulullah sudah berhitung, ini pasti kalah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada umatnya. Beliau nggak nekat serbu gitu, enggak. Beliau berhitung itu pasti kalah. Bagaimana secara jumlah udah kalah, dengan perangkat juga kalah. Apa yang beliau lakukan? Doa, istighosah. Ya, istighosah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah di saat musibah itu datang. Ini kan musibah. Ini udah kalah nih, nggak mungkin kabur dikejar, kena juga gitu. Maka Rasulullah SAW berdoa, hanya ditemani Abu Bakar di situ, di tenda komandan. Bergetar beliau berdoa sampai rida yang beliau pakai kayak kain ihram tuh ya, selempangan gitu kan, jatuh. Ya, saking khusyuknya beliau dalam minta pada Allah. Dan beliau mengatakan, ya Allah, seandainya engkau biarkan binasa kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Ya memang yang muslim itu hanya mereka saat itu. Yang beribadah hanya kepada Allah hanya mereka. Rasulullah berdoa begitu. Abu Bakar yang ada di sampingnya mengatakan, hasbuk, cukup wahai Rasulullah. Doa. Oke. Terus turunlah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu dan Allah kabulkan doamu dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara berombongan. Dibantu 1000 malaikat. Ya menanglah, hitung-hitungan menang. Maka Rasulullah mengatakan, ayo serang. Itu. Tadinya enggak. Nah, itu maksudnya pemimpin siapapun dia hendaknya sayang pada rakyatnya. Jangan rakyat dikorbanin. Kalau mau nyerang, mikir-mikir dulu, pakai strategi dulu, meminimalkan korban. Kan kalau dalam perang-perang pasti ada hitungan-hitungannya kayak gitu. Di tentara-tentara pasti juga berhitung kalau mau menyerang. Diusahakan seminimal mungkin korban itu jatuh, bukan hanya sekedar nekat serang kemudian habis itu dibalas sampai belasan ribu yang mati. Nggak bisa begitu loh. Teladan kita itu adalah Rasulullah SAW. Kalau perang pun, walaupun jumlahnya sedikit, tetap minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah turunkan tanda-tanda kemenangan itu. Gitu. Menang akhirnya. Walaupun ada juga perang yang kalah, ada di perang Uhud misalnya. Kenapa? Karena di antara sebabnya ada penyelisihan. Kan Rasulullah sudah berpesan, apapun yang terjadi, ya para pemanah nggak boleh turun, tetap berjaga di atas. Mereka turun dan niatnya niat baik, ingin bantu aja mengumpulkan ghanimah begitu. Ini taunya pasukan Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu, radhiyallahu anhu, ya itu memutar, kemudian menguasai bagian bukit rumah yang pemanah itu sebelumnya berasal di situ. Akhirnya ya disikat sama Khalid bin Walid. Ya, sempatlah Nabi terluka di situ di perang
Jadi ada sebabnya juga kekalahan itu. Poinnya adalah jemaah, ya, jangan remehkan doa. Bahkan doa merupakan sebab yang paling kuat untuk bisa menghilangkan kesulitan, musibah, dan mendatangkan manfaat. Doa. Dan kalau doa itu harus fokus. Fa idza sadafa khusyu'an fil qalbi, kata Ibnu Qayyim, apabila seorang itu khusyuk dan fokus dalam doanya, wangkisaran baina yadai rabbi, dan dia betul-betul pasrah di hadapan Tuhannya, pasrah udah, merasa tidak punya kekuatan sama sekali kecuali bantuan dari Allah, walaupun dia punya persiapan, tapi bagi dia itu persiapan nggak ngaruh kalau nggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna inkisar, pasrah pada Allah dalam doanya itu. Wa dullan wa tafarrugan wa riqqatan, kemudian dia hinakan dirinya, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia rendahkan, betul-betul rendah. Ya Allah, kami ini nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya, kalau nggak Engkau bantu ya Allah. Begitu. Kemudian wastaqbala ad-da'iyul qiblata, kemudian yang berdoa menghadap kiblat dalam doanya. Wa kana ala taharah, dan ketika doa dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, kemudian mengangkat kedua tangannya, menengadahkan tangannya begitu. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaih, kemudian mulai dia puji-puji Allah, sanjung-sanjung Allah. Tsumma sanna bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikutnya baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qaddama baina yaday hajatihi taubah wal istighfar, kemudian sebelum dia masuk kepada hajatnya, dia dahului dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Gitu. Ya. Terus tsumma dakhala 'ala Allah, barulah dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa alaha fid du'a'i alaihi fil mas'alah, kemudian dia merengek-rengek dalam doanya kepada Allah. Gak usah malu-malu, biarin aja orang lain melihat. Kalau misalnya di tempat umum seperti tanah suci atau di mana, kok sendirian ya, nggak ada orang melihat kan, ngerengek dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'a rabbatan wa rahbah, dan dia berdoa kepada Allah dengan harap-harap dan cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifatihi wa tauhidih, kemudian berperantara dengan Allah dengan memanggil namanya, ya Allah, ya Rahman irhamni, yang maha pengasih kasihlah aku, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberikan rizki, berikan rizki kepadaku. Wa qaddama baina yaday du'ai sadaqah, dan sebelum dia berdoa dia dahulukan sedekah. Sebelum doa itu sedekah dulu, amal-amal khair. Bisa juga didahului dengan salat, macam-macam amal khair. Fa inna hadzal du'a la yakadu yaruddu abadan. Ya, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka doa seperti ini enggak bakalan ditolak. Cara doa gitu, adab dalam berdoa gitu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siyama idza sadafa al-adiyah allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madinatul ijabah. Terlebih ya, dia panjatkan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah. Ya, ini adab dalam berdoa. Pasti dikabulkan. Caranya seperti ini. Ya, saya ulangi ya. Pertama diawali dengan apa? Amal khair seperti sedekah ataupun sholat. Ya. Kemudian tentunya dalam kondisi suci, menghadap kiblat. Lalu dia menengadahkan kedua tangannya. Mulai dia puji-puji Allah, sholawat atas Nabi SAW. Baik. Baru kemudian dia masuk memanjatkan doanya. Lalu dia merengek, ilhah itu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan harap-harap dan cemas, disertai dengan tawassul, berperantara dengan memanggil nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Qawiyyu, ya Matin. Ya, panggil begitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum. Panggil nama Allah Subhanahu wa taala, terus doa. Maka doa seperti ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada penghalangnya. Itu dia. Apa penghalangnya? Kata Nabi SAW,
ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, mendapatkan asupan dari yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi doa itu ada faktor-faktor yang membuatnya dikabulkan, ada faktor-faktor yang mencegah doa itu dikabulkan. Maka hilangkan faktor-faktor ini, ya, faktor penghalang ini hilangkan, dan faktor yang membuat doa terkabulkan lakukan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sekedar minta gitu, ada adabnya. Dalam doa pun ada adabnya. Bagaimana mungkin doa bersama bisa dikabulkan antar agama lagi? Mintanya itu beda-beda. Enggak mungkin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada doa yang dikabulkan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya itu yang dikabulkan. Ya, adapun berharap doa-doa yang isinya adalah kesyirikan, minta kepada Allah, minta juga pada selain Allah, nggak bakal dikabulkan. Bahkan datang murka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi itu tadi ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Selesai dari hadis ke-251. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kalau untuk ada berdoa itu kan nanti tawasul dengan amal soleh amal khair. Nah, apa namanya, kalau ini kan sekarang tuh banyak juga yang beredar anggapan bertawasul dengan Rasulullah. Kalau beliau kan sudah wafat ya, sudah tiada gitu. Maksudnya apa namanya, mungkin di beberapa kalangan hadis gitu, hal apa gitu. Misalkan terus setiap ini tuh kalau mau ngawali dengan Al-Fatihah itu nggak masalah berarti ya, mengawali doa dengan Al-Fatihah. Tapi terus kalau dengan misalkan gimana ya contohnya bingung ya, bertawasul dengan lewat Rasulullah gitu, dan mungkin bukan sholawatnya tapi dengan kehadiran Rasulullah apa gitu istilahnya. Yeah. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah yang menghalangi atau mencegah terkabulnya doa itu tadi kan mengkonsumsi atau memakai atau bersumber dari nafkah yang haram. Nah, kalau misalkan ada amalan yang misalkan masih terkait dosa besar, contohnya riba gitu, apakah itu juga menutupi dari terkabulnya doa atau hanya sekedar menghilangkan keberkahan amalannya? Iya, baik. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian orang itu bertawassul dengan jah, yaitu kedudukan Rasulullah SAW. Itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi itu mengada-ngada. Rasulullah juga nggak mengajarkan begitu. Jadi ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab bertawassul dengan paman Nabi, yaitu Abbas yang masih hidup. Ya, caranya bagaimana? Wahai Abbas, ya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Orang yang masih hidup boleh, sama seperti minta doa orang tua, minta restu orang tua, minta doanya ustadz yang masih hidup, misalnya ustadz doain saya, itu boleh. Tapi untuk yang sudah meninggal dunia itu nggak boleh. Apalagi sampai meyakini bahwa Rasulullah itu hadir, itu keliru. Ya. Bahkan Nabi mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, bersalawatlah untukku karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bukan Rasulullah yang mendatangi, Rasulullah dikubur di tempatnya. Doa-doa manusia itulah yang akan sampai. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya. Kita mendoakan Rasulullah dengan kebaikan sebagai bentuk terima kasih kepada beliau yang telah banyak jasanya kepada kita, ya, untuk kebaikan kita. Dia mendoakan tadi itu salawat Allahumma sholli ala Muhammad, pasti akan sampai
Karena itu doa kita panjatkan kepada Allah agar Allah melimpahkan kebaikan untuk beliau, pasti sampai. Maka keliru sebagian orang meyakini bahwa Rasul itu hadir di majelisnya. Maka sampai dibuat majelis Rasulullah. Ya, bahwa Rasulullah hadir ketika dilakukan bacaan-bacaan itu. Keliru ini, keyakinan yang batil. Allahumma musta'an. Maka yang seperti ini enggak benar. Ya. Lalu bagaimana doa yang benar? Seperti saya katakan tadi, puji Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sampaikan hajatnya kepada Allah, lalu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu yang kedua, bagaimana jika uang riba itu ada? Kalau uang riba itu ada, misalnya di rekening, tapi tidak dipakai, ya masalah. Yang jadi masalah ketika uang riba itu dipakai. Itu yang akan menghalangi terkabulnya doa. Dan riba itu haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan sangat keras pengharamannya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan analogi bahwa dosa riba itu ada sekian puluh cabang. Jadi sekian puluh tingkatan. Tingkatan terendah dari dosa riba itu sama seperti dosa seorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu kan dosa besar banget gitu. Dan seperti itulah level dosa riba yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi daripada itu? Kalau dipakai itu yang berbahaya. Kalau nggak dipakai ya biasanya itu kan tumbuh berkembang. Kalau misalnya seorang simpan di bank misalnya ada ribanya, ya ribanya itu jangan dipakai. Sebagian orang itu mengatakan boleh dipakai tapi untuk kepentingan umum dan jangan itu dianggap sebagai miliknya. Misalnya untuk bangun jembatan, bangun fasilitas umum, jalan-jalan umum dan sebagainya silakan saja. Tapi untuk kepentingan pribadi maka jangan. Nah, jadi seandainya itu dipakai, itulah akan menjadi penghalang doa-doa itu dikabulkan. Demikian. Kalau nggak dipakai, insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dua tema Ustaz. Ustaz, hukum membuat musola di rumah itu seperti apa Ustaz? Terus jika kita melakukan ibadah sholat di musola yang dibangun di rumah itu apakah mendapatkan keutamaan seperti sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Ya. Hukum membuat musola atau tempat sholat di rumah itu anjuran dari Nabi SAW. Hendaknya seorang memiliki tempat khusus di rumahnya yang dia pakai untuk sholat di situ. Ya mungkin berisi ruasnya enggak. Kalau misalnya nggak bisa disekat-sekat, ya udahlah tempat itu memang dipakai untuk sholat. Kalau misalnya dia sholat atau keluarganya sholat ya di situ, isinya 2 atau 3 orang gitu di situ. Dan ini merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana beliau selalu membiasakan pada para sahabatnya untuk memiliki tempat khusus yang dipakai untuk sholat di rumah. Pernah beliau berkunjung di rumah salah seorang sahabatnya, kemudian beliau bertanya, di mana tempat sholat kamu biasanya? Kemudian beliau sholat di situ. Walaupun konteks hadis ini berbicara tentang anjuran untuk sholat di rumah orang yang dikunjungi sebagai bentuk terima kasih gitu ya. Kita bertamu, kita dijamu, kemudian balasannya ya kita pakai sholat rumahnya, sholat sunnah mutlaqah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu pamitan pulang. Nah, akan tetapi ini juga menunjukkan bahwa pemilik rumah itu menjadikan ada bagian khusus dari rumahnya yang dipakai untuk sholat. Lalu apakah hukumnya sama dengan sholat di masjid? Jelas itu tidak sama. Bagi laki-laki tetap dia berangkat ke masjid. Lalu bagaimana dengan wanita? Kalau wanita hukumnya sama, karena Rasulullah perintahkan wanita sholat di rumah.
Walaupun yang menjadi imam di masjid adalah Rasulullah dan masjidnya Masjid Nabawi yang perbandingannya 1000 kali lebih baik daripada masjid-masjid biasa. Tetap Rasulullah memerintahkan kepada kaum wanita untuk sholat di mana? Di rumah. Artinya sholatnya mereka di rumah, sholat fardunya mereka di rumah itu sama dengan, bahkan lebih baik daripada mereka pergi ke masjid. Nah bagi wanita begitu, tapi bagi pria nggak bisa dia mendapatkan pahala 27 kecuali dia harus ke masjid. Begitu jawaban. Berikutnya silakan. Silakan ibu-ibu yang bertanya. Ayo. Ada kan? Belum ada. Baik. Setelah kita baca tasyahud, sekarang kita baca sholawat ya. Ini doa sholawat ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Bashir ibn Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli 'alaik. Kata Bashir bin Sa'ad, wahai Rasulullah, Allah perintahkan kami untuk bersolawat atasmu. Solawat ini mendoakan beliau ya, agar Allah puji-puji beliau, berikan kebaikan pada beliau. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana caranya kami bersolawat atasmu wahai Rasulullah? Pertanyaan jelas ya, jelas sekali. Jadi salawat itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Sumakala, maka Rasulullah berkata, Qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu dia. Ini baca salawat begini. Dan salawat itu doa. Ya, mana mungkin kemudian doa itu dengan jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, joget-joget, enggak sopan banget ini. Doain Rasulullah kayak gitu, benar-benar enggak sopan deh. Ya doa itu yang khusyuk dong. Kan kita sudah belajar bagaimana cara doa. Nih ada acara yang ngapain solawatan, isinya jingkrak-jingkrak itu. Katanya solawatan, masa solawat atas Nabi begitu? Ada yang muter-muter dengan goyangan-goyangan, gitu kan? Ada yang ditabuh-tabuhin dengan tabuhan-tabuhan. Apa-apaan ini? Subhanallah. Ini sekali lagi doa. Masa begitu mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan nggak sopan. Coba deh kalian doa sendiri. Bagaimana caranya? Pakai joget-joget gitu, pakai jingkrak-jingkrak begitu, pakai tabuhan-tabuhan begitu. Saya katakan ini pada mereka yang melakukan. Kalau kalian doa gimana? Begitukah kalian minta pada Tuhan? Begitu cara kalian minta pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang kalian doakan Rasulullah begitu caranya. Mana kesopanannya? Aneh sekali. Aneh sekali. Kayak begitu ngakunya cinta Nabi. Cinta apaan? Modelnya begitu. La haula wala quwata illa billah. Ini loh yang diajarkan Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat? Allah perintahkan kami bersolawat untuk Anda. Bagaimana caranya? Baca ini, Rasulullah yang bilang. Kemudian ada orang bikin baru, bikin solawat baru. Macam-macam bentuk namanya solawat. Kalau solawat itu bikinan saya deh. Saya bikin dia, bisa aja saya bikin. Terus dengan yang diajarkan Nabi. Yang dipilih yang mana? Yang diajarkan Nabi lah. Jelas, clear itu. Baca ini kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baca doa ini dengan khusyuk. Khusyuk. Panjatkan dengan khusyuk, nangis. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sedih kalau kemudian ada orang yang punya cinta Nabi kemudian bersolawat aja pakai tabuh-tabuh, nyanyi-nyanyi, goyang-goyang.
ya jingkrak-jingkrak, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana Nabi masih hidup ketika mereka begini? Bagaimana Umar masih hidup ketika mereka begini? Sabet sama pedang gitu. Beneran? Nggak sopan banget ya. Allahumma musta'an. Maka sadarlah wahai kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan dalam beragama. Ya, kembalilah kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berdoalah yang benar. Ya, doakan orang lain dengan benar. Doakan orang yang paling dicintai yaitu Rasulullah SAW dengan benar, dengan khusyuk. Kita berdoa aja khusyuk. Apalagi mendoakan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, wassalamu kama alimtum. Adapun mengucapkan salam kalian sudah tahu itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalian sudah tahu itu. Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan, fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu wahai Rasulullah kalau kami baca salawat itu di dalam sholat kami. Terus Rasulullah ngajarin bacaan tadi. Ya, begini loh cara baca salawat yang benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kajian kita pada pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya lagi belum ditutup. Ayo. Ayo jemaah. Kenapa Bu? Yang untuk Ibrahim itu sholawatnya hanya ala Ali Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim sampai di situ. Ini versi yang ini. Versi yang lain ditambah kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Enggak ada fil alamina, enggak ada. Jadi ada versi-versi yang berbeda-beda. Tapi perbedaannya sedikit. Gitu. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Ustaz, kalau di antara itu inna Hamidum Majidnya 2 kali enggak apa-apa. 2 kali. Iya. Innaka Hamidum Majid yang pertama dengan yang kedua. Setelah soli sama barik itu. Oh iya ada yang versi begitu. Kalau yang ini riwayat Muslim innaka Hamidum Majidnya sekali. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Bisa banget. Iya. Ayo. Bismillah Ustaz. Kalau kita sholat duha itu kan ada doa yang Rasul ajarkannya, yaitu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, boleh nggak kita tambah doa yang lain gitu, atau hanya doa itu terus kita baca sampai mungkin bisa sampai 10 kali, 20 kali gitu. Kedua, kalau kita di kendaraan kemudian kita berdoa, kadang kan kita itu kan suka nggak fokus ya, tapi kita pengen berdoa nih Ustaz gitu, dimana kita harus nyupir, kita harus kayak ada kebagi gitu loh pikirannya. Itu gimana Ustaz, boleh nggak kalau kayak gitu? Ya. Jazakallahu barakallahu fiik. Iya, kalau selesai sholat duha, seorang doa apa saja yang dia minta silakan, boleh aja. Seperti doa tadi yang dipanjatkan, boleh. Mau yang lain juga boleh. Yang penting tata cara dan adab dalam berdoa mesti diperhatikan, yaitu puji Allah, sanjung Allah, kemudian sholawat atas Nabi, baru kemudian masuk ke dalam doa. Minimal Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu masuk ke dalam doanya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dan seterusnya. Boleh seorang minta apa saja. Untuk yang kedua, ketika seorang nyetir ya, pas dia sambil zikir, sambil doa gitu, kadang-kadang pas lagi ngeblank ya, pas lagi ngeblank, ntar doa pas lagi fokus ya dia ulangi lagi, karena nggak mungkin seorang punya atau bisa membagi fokusnya. Nah ini berbahaya ya, berbahaya kalau hanya sekedar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah sambil nyetir silakan.